Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya pada mata pelajaran IPA. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Jadi nanti yang akan kita pelajari getaran yang meliputi frekuensi, periode, dan amplitudo. Sedangkan gelombang yang akan kita pelajari yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan untuk bunyi meliputi jangkauan frekuensinya, karakteristik bunyinya, kemudian gejala yang dapat kita amati. Kita mulai dengan getaran. Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Maksudnya begini, misalnya di sini ada sebuah bekas yang bagian ujung bawahnya diberi bandul. Nah, jadi ketika ini bandul ini diberikan gaya ke bawah, kemudian dilepas, maka akan terjadi gerakan, yaitu gerakan ini dari titik O menuju A, kemudian kembali ke, kemudian ke B. Jadi kalau saya gambarkan gini, seret, 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 seret. Nah, yang dimaksud dengan satu getaran, ya, jadi yang dimaksud dengan satu getaran adalah gerak bolak-balik satu kali penuh. Jadi maksudnya di sini, misalnya sebelum digetarkan ini posisinya pada titik O ini, nah, pada titik O. Kemudian ini ditarik ke bawah, kemudian dilepas, maka bandul ini akan bergerak ke atas. Nah, sampai titik O, kemudian bandul ini akan bergerak menuju titik B, ya. Titik B ini dia akan kembali menuju ke titik O dan akan kembali ke A lagi. Nah, jadi gerakan, ya, gerakan. Nah, tulis di sini. Gerakan dari A ke O, kemudian ke B, ya, kembali ke O dan ke A, ini namanya adalah satu getaran. Ini satu getaran. Jadi gerakan dari A ke O. Nah, jadi gerakan dari A ke O, kemudian O ke B, terus B ke O, kembali ke A lagi, ini satu getaran. Nah, apakah harus dari A? Tidak. Misalnya kita mulai dari O juga bisa. Kalau dari O bagaimana? Satu getaran itu O ke A, kemudian A ke O, B ke O, ini juga satu getaran, ya. Jadi gerakan, nah, akan saya tulis, atau misalnya gerakan dari O ke A, jadi O ke A, kemudian A ke O kembali, kemudian O ke B, kembali ke O, ini juga satu getaran. Nah, getaran yang demikian ini, ya, yang bentuknya seperti ini dinamakan getaran selaras. Jadi, getaran selaras seperti ini bentuknya, ya. Sekarang frekuensi getaran. Ya, frekuensi getaran. Frekuensi getaran itu adalah banyaknya getaran yang terjadi
dalam 1 sekon atau 1 detik. Jadi banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon atau 1 detik. Dalam persamaan, ya, frekuensi dituliskan dengan persamaan jumlah getaran dibagi dengan waktu getarnya. Nah, ini biasanya ini dituliskan dalam bentuk seperti ini juga bisa. Jadi F, ya, F sama dengan N per T. Ini juga bisa. Di mana N ini adalah, jadi N ini adalah jumlah getaran. Atau kalau di atas ini menggunakan istilah sigma. Sigma itu ini membacanya sigma. Sigma itu artinya jumlah. Ya, jadi bisa kita tuliskan N atau kita tuliskan simbol seperti ini. Nah, sekarang periode getaran. Ya, periode getaran. Periode, ya, waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Jadi periode itu waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Nah, rumus atau persamaannya adalah, ya, rumus atau persamaannya adalah ini bukan T kecil, ini yang benar adalah T besar. Ini T besar, bukan T kecil, ya. Ini T besar. T besar sama dengan 1/F, ya, di mana T, ya, adalah periode, satuannya sekon, sedangkan F adalah frekuensi, satuannya hertz. Oke. Nah, sekarang contoh persoalannya. Coba ini kalian amati dengan baik contoh persoalannya. Dalam 0,5 menit terjadi, ya, 6.000 getaran. Jadi dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Pertanyaannya adalah berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya. Nah, caranya seperti pada waktu yang lalu, kita tulis di sini data yang ada, diketahui, ya, T ini adalah waktu, yaitu 0,5 menit. Nah, ini harus kita ubah dalam satuan sekon, berarti 0,5 menit itu sama saja, ya, 0,5 dikali 60 ini sekon, sehingga ini sama saja 30 sekon. Terus jumlah getarannya ini kita tuliskan dengan N saja, tidak usah menggunakan sigma. N sama dengan 6.000, ya, 6.000 getaran. Kemudian ditanya, ya, ditanya adalah yang pertama yaitu berapakah frekuensinya, kemudian yang kedua berapakah periodenya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang telah tadi, yaitu untuk menghitung frekuensi, ya, untuk menghitung frekuensi persamaannya adalah jumlah getaran dibagi dengan waktunya, atau T kecil bukan T besar, ya. Ya, di mana jumlah getarannya adalah 6.000 dibagi waktunya adalah 30 sekon. Nah, maka hasilnya adalah 6.000 dibagi 30 sama dengan, ya, berarti 200 Hz itu. Nah, sekarang berapakah periodenya? Berapakah periodenya?
Nah, untuk menghitung periode tadi persamaannya T besar sama dengan 1/F. F-nya F kecil, ini F adalah frekuensi. Kita masukkan datanya ya. 1 dibagi 200 ya. Ini kalkulus satuannya head juga boleh gini. Nah, ini nilainya berapa? 1 dibagi 200, 1 dibagi 200 adalah, coba kita hitung. Nah, 1 dibagi 200 sama dengan 0,05. Hasilnya adalah 0,05. Satuannya apa? Satuannya adalah sekon. Ya, seperti ini. Yes. Kemudian coba kita beri contoh lagi. Contoh yang kedua. Nah, jika ayunan sederhana itu ayunan nanti kita gambarkan bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon. Tentukan frekuensi ayunan dan periode ayunan. Jadi yang dimaksud dengan ayunan sederhana itu begini ya. Jadi ini misalnya, ini tak gambarkan sebelah sini aja. Nah, ini misalnya tali yang gini ya, ini talinya. Ini diberi beban talinya, kemudian digerakkan, kemudian diberi simpangan begini ya. Nah, ini juga begini misalnya. Nah, ini misalnya dari posisi awal kita beri nama posisi O gini. Ini katakanlah dari A, ini bergerak gini. Nah, ini adalah contoh ayunan sederhana. Ya, ini. Nah, yang dimaksud 1 kali getaran itu ya gerakan dari ini, dari A ke O, ke B, ke O, ke A. Ini 1 getaran. 1 getaran. Nah, ini. Atau dari O juga bisa, atau juga dari O juga bisa. Kalau dari O bagaimana? Ya bisa O ke B, B ke O kembali ke A. Jadi O ke B ke O kembali lagi O B O A O. Ini 1 getaran gitu. Nah, sekarang kita tulis saja datanya. Diketahui ya, diketahui. Jadi tadi jumlah getaran ini simbolkan dengan N yaitu 60 ya. Kemudian waktunya T-nya adalah 15. Terus ditanyakan masih seperti tadi. Ditanyakan yang pertama adalah frekuensinya berapa. Yang kedua periodenya berapa. Nah, untuk menjawab frekuensi, kita tahu persamaannya adalah jumlah getaran dibagi waktu getarnya. Jumlah getarannya 60 dibagi dengan 15. Ya, ini satuannya sekon, 15 ini, sehingga hasilnya adalah sama dengan 4 satuannya hertz. Nah, terus berikutnya adalah berapakah periodenya? Nah, periode ini seperfrekuensi, yaitu 1/4 karena frekuensinya 4 atau 0,25 satuannya adalah sekon gitu. Ya. Kemudian ini ada soal, nanti kalian kerjakan ya. Kemudian nanti kalian tuliskan. Ya, sekali lagi kalian buat catatannya dari video ini, kemudian kalian selesaikan soalnya. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.